Halo, kembali lagi bersama bukan vlog edisi HMF Hijrah Menuju Fisabilillah. Sekarang kita mau tanya-tanya Bang Ai, ya Bang? Oke nggak tuh Bang? Oke. Tanya yang ini dulu lah, yang punya HMF lah. Kebetulan lagi ada kegiatan, kita culik sebentar. Tuh, ready? Jadi Kebetulan Bang Fadlan juga udah ready tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, satu ya. Oh iya. Tauhid ya. Tauhid. Waduh. Ayo kita mulai apa gimana? Bentar lagi. Mau beres-beres dulu apa gimana? Prepare dulu lah. Prepare dulu ya. Kita tunggu apa kita? Oke, kita tunggu Bang Ai baca jimatnya. bukan jimat merah. Bukan jimat. Bukan jimat. Inventaris. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja Iya. gitu. Gimana Bang? Program kita Bang, MF Bang. Ada Bang Ai nih, apa yang mau kita bahas nih? Ya apa? Lanjutkan cerita kita Kemarin. di podcast ya. Ada yang kemarin waktu Di bawah? Di atas? Di dekat Billy Theater. HMF itu kan apa sih HMF? HMF sekali lagi itu sebenarnya inisial nama pribadi ya, ini nama Fadlan. Nah sekali lagi kita review tadi pagi kan ada acara tausiah bersama Ustaz Dewi Sulaiman. Disampaikan oleh Sultan Salman. Nah Ustaz ini sebenarnya terinspirasi oleh DSAS-nya Ustaz Dewi Sulaiman. DSAS kan Dewi Sulaiman and sahabat. Nah, kemudian beliau kan ada juga semacam tagline atau apa itu? Iya. Dunia sementara, Akhirat selamanya. Nah itu menginspirasi kita. Kayak slogan. Nah slogan itu ya HMF. Nah tercipta slogan hijrah menuju Fisabilillah. Nah jadi sederhananya nanti kita Bang, hijrah itu apa sih Bang? Apakah hijrah itu tahun baru hijrah kan? Hijriah gitu Pak. Kok begitu terus? Nah, hijrah sederhananya itu adalah memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik. Lebih baik menurut siapa? Tidak mata Tuhan. Bulira. Bukan. Menurut siapa? Allah. Jangan yang di atas ya. Nanti di atas kita sampai berapa? Ada lagi yang lagi nongkrong di atas gini. Menurut Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hijrah menuju fisabilillah. Fisabilillah apa sih? Berjuang di jalan Allah. Ini yang harus kita luruskan atau kita apa ya? Kita koreksi ya, kan musuh-musuh Islam kita tahu kan, mereka membuat apa ya, propaganda. Ya kan, kalau udah ada disebut fisabilillah itu identik dengan jihad identik dengan terorisme. Ya fisabilillah kita berjuang di jalan Allah. Berjuang dalam apa? Ya berjuang mendakwahkan Islam ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, karena kebetulan kita ini adalah seniman musik. Anak band tambah baru. Anak band tuh suka ngopi. Tapi kalau ngopi versi Ustaz Dedi, ngobrol perkara iman. Kita ada lagi program nih. Created by Sultan Salman. Ngopi anak metal katanya. Ngobrol perkara iman, ajak bencana menuju taubat total. Lebih panjang lagi. Lebih panjang. Nah, ini kita berjuang di jalan Allah sesuai dengan passion dan komposisi kita masing-masing. Betul. Kebetulan ini Bang Ruli ya. Nama aslinya Ruli Ilham. Nama akrabnya Ai. Bang Ai. Bang Ai. Nah beliau kan juga aktif di musik juga. Iya. Nah, jadi kita tanya lah gimana menurut dia pandangan Tentang seniman musik ya. Memandang HMF. Iya. Kemudian Islam memandang musik dan sikap kita menghadapi ya yang kritikan di luar itu ya. mungkin Wira mau lantai dulu dong. Baik. Ya. Bang. Berapa cabai sekilo? Bukan. 30.000 bawang. Bang. Kemarin Bang Fadlan sudah tanya itu. Menurut pandangan Abang, arti nama hijrah, arti kata hijrah itu apa menurut pandangan Abang? Oh, ya.
Kalau Bang Fadlan kan yang tadi yang disebutkan. Kalau apa nih nggak bersama? Nggak. Waktunya 10 menit. Mengujian ya. Ini ujian. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah Nabi hijrah pertama itu dia berpindah ya, berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah berarti pindah. Kalau diartikan ke apa pribadi seseorang, berarti dia harus berpindah ya, sama aja kan ke arah yang lebih baik. Ujung-ujungnya memperbaiki diri. Sama ya berarti? Sama ya? Sama memang satu itu ya? Iya memang iya. Beda sama Hijriah ya? Boleh hijrah atau boleh hijriah? Hijriah. Jadi gimana Bang menurut Abang? Hijrah menuju fisabilillah itu kita sebagai seorang seniman ya Bang ya? Seniman musik. Nah, menyikapinya gimana? Antara kritikan di luar itu tadi sama tetap berkarir di musik sesuai selama tidak menyimpang dari yang di apa ya? Yang di apa ya? Itu susah. Ya itulah, syariat aja lah. Sebenarnya gini ya, fisabilillah ini jalan Allah. Kalau jihad fisabilillah baru jihad. Berjuang. Fisabilillah aja. Tapi jalan Allah. Kalau di surat Al-Insan 29:30, tadi Pak, saya ingat, lupa ya. Barang siapa yang menghendaki kebaikan maka dia akan menjadi jalan Allah, jalan Tuhan. Dan orang itu tidak akan pernah bisa mengikuti jalan itu kecuali atas kehendak Allah. Jadi yang jalan Tuhan itu adalah Islam. Jalan Tuhan itu Islam, tapi bukan Islam yang ini apa namanya? Kalau inti ajaran pokok Islam kan ada 3. Ada fikih atau syariat, ada sebagian orang bilang tasawuf atau itu lebih ke akhlak dan tauhid, dan itu sebagian akidah, membahasakan akidah. Jadi ada akidah, akhlak dan syariat. Bahasa lainnya ada orang yang bilang fikih, tasawuf dan tauhid. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi tentang sesungguhnya Allah memiliki keluarga atau ahliin dari kalangan manusia. Siapa mereka ya Rasulullah SAW? Mereka adalah ahlul Al-Quran, ahlullah, dan orang khususnya. Jadi siapa ahlul Al-Quran ini? Itulah ulama-ulama fikih. Siapa itu ahlullah? Itu ulama tasawuf. Nah, orang khususnya ini ulama tauhid ini bisa jadi siapa saja. Kerjanya dakwah juga ini. Ini seru lagi nih. Iya, kayaknya lebih seru ya. Daging semua. Daging. Gimana Bang? Terus. Jadi lanjut. kan itu tuh yang sesungguhnya Allah memiliki ahliin bahasa keluarga dari kalangan manusia. Jadi itulah keluarga Tuhan di muka bumi. Nah sekarang kan masalahnya yang 3 ini kan dipecah-pecah sama-sama non muslim, sama Yahudi, orang-orang yang tidak ingin Islam bersatu kan. Nah sementara ada hadis qudsi yang pernah saya baca juga, untuk bisa memasuki wilayahku kata Tuhan, maka seseorang itu harus berhasil mengalahkan setannya orang-orang yang berilmu di fikih, setannya ahli-ahli ma'rifat itu di tasawuf, dan setannya orang-orang yang sadar itu di tauhid. Yang merasa puas dengan salah satu antara ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku kata Tuhan. Misal si Guru sudah merasa puas dengan fikih, tapi yang puncaknya mutakin. Fikih puncaknya mutakin loh, mulai dari muslim, naik sikit ada mukmin, kemudian muhsin, mukhlisin, orang ikhlas, barulah mutakin yang membungkus keseluruhannya. Kalau si bro sudah merasa puas dengan mutakin saja, kena usir juga sama Tuhan tak, sayang ya. Jadi betul kata-kata filosofi Minangnya yang 3 tali sapilin itu tuh, 3-tiganya harus kita pakai. Tidak boleh terpisah ya. Ya, jadi kalau puncaknya yang fikih itu mutakin, kalau yang di akhlak tadi atau di tasawuf tadi itu muhibin, para pecinta Tuhan. Kalau yang di tauhid atau akidah itu adalah muqarrabin, orang-orang akrab dekat dengan Tuhan. Itu yang Islam kafah. Daging ini bro.
Mutakin, Muhyiddin dan Muqarrabin. Jadi memandangnya kayak gitu. Yang kafah Kok merinding jadinya? Iya, seram ya. serem ya Pak. Maksudnya itu baru pertama kali dengar begitu. Ya. Ternyata masuk akal gitu. Ya. Memang nih Islam ini memang harus logis. Harus logis. Harus logis. Kejutan. Memang mengkaji diri itu memang bikin merinding. Itu dia. Jadi gimana? Apa lagi yang mau nih? Kalau pandangan saya tentang Islam seperti itu. Islam kafah itu kita nggak bisa mengambil salah satunya saja. Karena kalau kita ambil salah satunya, kita awalnya Tuhan pergi ibadah gini-gini, akhirnya diusir Tuhan. Terusir dari sisiku kata Tuhan. Kita di fikih aja, kita nggak mau apa namanya, mengolah atau muhibbin, tidak menjalin rasanya Tuhan. Berarti penjelasan selanjutnya dari Al-Baqarah 208 yang itu hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang utama bagimu. Ini kita harus jadi mutakin. Muhibbin, mahabbah. Muhibbin, ya cinta Allah dan Ya. Muqarrabin. Ya. Kalau terpisah, kalau kurang satu, Kena usir. Itu harus ada itu tadi. Ya? kafah itu secara keseluruhan. Keseluruhan. Totalitas. Waduh, totalitas sudah. Itu tentang Islam. Mutakin dari takwa, muhibbin dari mahabbah, Muqarrabin. Itu tauhid orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Oh yang Ya, menghadirkan Tuhan dalam kesehariannya gitu lah bro. Kalau di musiknya menghadirkan Tuhan dalam kesehariannya sama kayak gini. Analoginya kayak kita masuk ke dalam dunia kita ya. Ya, ini masuk ke seniman. Dunia kayak seniman ya. saya kasih contoh gini. Saatnya kita mau tag lagu nih, mau ngerekam lagu apa ya sederhana, lagu Lihat Burung misal. Nah, yang ini aja lah sederhana. Orang kaya orang miskin mati, ayo dong. Nah, yang penting ini. Ustadz dari Sulaiman ditunggu di sini. Yang kecil juga tahu gitu. Yang lagi anak-anak aja lah yang Ya. Balonku ada 5. Balonku. Boleh, bebas. Oke. Jadi contoh balonku. Sebelum kita ngetek lagu, yang pertama kita lakukan adalah kalau di studio apa? Kita harus menetapkan kecepatan tempo. Metronomnya berapa? Misalnya 70. Kita setting dulu 70. bahwa lagu itu dari awal sampai akhir akan 70 deh. 70. Disitulah titik tenang. Titik 70 tetap sampai konstan ya. Ya. Apapun kejadiannya ini tetap konstan. Oke. Jadi orang-orang seni atau musik memandang hidup itu adalah lagu. Hidup adalah lagu. Jadi, Bukan belagu ya. Bukan belagu. Itu belagu. Itu belagu, Pak. Oke. misal kita udah sepakat metronomnya 70. Kemudian kita mulai tag. Balonku. Di saat balonku terucap, disitulah kita lahir. Analoginya seperti itu. Kita mulai menjalani hidup kita. Sesuai dengan irama yang telah ditentukan. Sesuai dengan irama tentukan, tapi temponya tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Balonku ujungnya apa? Balonku gimana? Balonku ada 5. Warnanya. Rupa-rupa warnanya. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Belum letus, Pak. Berarti kan ini dia. Ya. Hatiku Itu sangat kacau. Balonku Tinggal 4. pegang erat-erat. Di situ kita meninggal. Habis ya, ending ya. Di situ. Jadi lagu hidup kita tuh cuma segitu. Setiap kita punya lagu hidup masing-masing. Jadi kalau bahasa ininya, bahasa Arabnya, tulis sendiri kisah hidupmu, buat lagu hidupmu menjadi indah, dan nikmati harmoni dari setiap takdirmu. Harmoni dari setiap takdirmu. Ulang lagi biar lebih jelas. Ini quotes nih. Kuat nih. Gimana Bang? Coba ulang lagi, Bang. Yang lebih jelas. Tulis sendiri kisah hidupmu, buatlah lagu hidupmu menjadi indah, dan nikmati harmoni dari setiap takdirmu. Harmoni, menikmati harmoni ini kita harus bersyukur, kalau enggak. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Ini dagingnya pade-pade ngawira. Susah saya mengkat ini, Pak. Oh gitu. Tapi enak ya. Nambah ilmu terus. Gimana, Bang? Itu sudah apa ya? Jadi secara musik seperti itu. Jadi hidup adalah lagu. Jadi cara sederhananya sebenarnya kalau kita pengen menjalani hidup kita dengan nyaman, tenang, sesuai dengan Islam, yang pertama kita harus jaga tempo kan? Jaga tempo hidup kita.
metronom hidup kita. Sekarang kita ambil metronom yang selalu ada ketika kita masih hidup di diri kita. Oke. Yang ada terus selama kita hidup, detak jantung dan nafas. Itu yang okupasi konstan. Itu yang mesti yang harus kita tenangkan. Oke. Jadi itulah yang kita isi dengan kalimat zikir setiap saat, kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya. Karena perintah itu banyak di Al-Quran. Bukan hanya zikir setelah sholat, tapi ketika sambil ngobrol pun bisa. Zikir kan niat Allah. Iya. Sambil ngomong misalnya, ini kan tadi terasa. Iya. Ini bisa sambil zikir. Tek gitu kan, udah nyanyi Itu dia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nafas keluar masuk itu tidak sia-sia. Ada lirik enaknya kan? Lirik bagus itu yang diajarkan oleh Islam. Astagfirullah, atau subhanallah, alhamdulillah, contoh, kita jaga tempo nafas. Subhanallah, alhamdulillah keluar. La ilaha illallah, Allahu akbar, turun gitu. Tapi kan kita nggak perlu ini, nggak perlu bawa tasbih kemana-mana. Orang kan nggak tahu, kita kan nggak riak. Cuma antara sama Tuhan aja. Orang nggak perlu tahu kita berzikir. Gimana mulut Mas Bro? Coba kita. Salam ya. So deep. Bukan sedap ya, so deep. Kira-kira. Kalau di dalam kehidupan itu gimana ya? Irama musik kita ya. Irama hidup kita kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita ada punya rezeki banyak, kadang kita sedang berada di bawah, sedang finansial tidak bagus. Selama kita tetap menjaga tempo, nada hidup itu tuh pasti harmoni. Oke. Aplikasi menjaga tempo kalau di musik ya. Iya. Dalam kehidupan. Aplikasi. Seperti apa sebenarnya? Trik-triknya menjaga tempo ya. Bagaimana menjaga tempo kehidupan itu supaya enggak? Nah, gini. Setiap manusia dia punya panic button. Panic button itu semacam tombol panik. Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Itu pasti setiap manusia dihadapkan dengan sesuatu yang baru, kaget, panik, ya kan? Gimana kita mengontrol panic button kita boleh nyala, tapi nggak boleh lama. Jadi fungsinya ketika misal si bro lagi ada enak sama orang, kayak kemarin lah. Iya, kesal. Curhat bro. Kesal. Berarti kan tombol paniknya lagi dong, nyala. Lagi on kan? Gimana cara mematikan dengan cepat? Itulah fungsinya jaga tempo tadi. Ketika amarah sudah mulai masuk, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tapi diisi liriknya dengan zikir astagfirullah aja. Astagfirullah 7 kali aja, 10 masuk dah. Enak dah tuh. Paham ya? Berarti intinya selama ini kita cuma tahu, paham. Iya. Intinya kita harus menenangkan diri dengan zikrullah ya. Jaga tempo itu. Jadi kita ini hidup segini cuman dari balangku sampai ke pegang erat tadi. Itu yang kita jaga. Nah, jadi kita pulang pun sama Tuhan nanti, bersama Tuhan. Makanya tidak ada takut sama sekali dengan kematian. Berjumpa dengan Tuhan yang kita inginkan kan. Gimana? Berat ini Pak. Tempo ini. Aduh. Karena kalau kita nggak bisa menjaga tempo kacau Lagunya pun kacau. Memang terasa banget. Wajar ya. Rasulullah SAW sangat menyarankan kepada kita ketika kita lagi emosi, tarik nafas dan istighfar. Benar. Ya, istighfar. Itu lebih tempo. Sagar. Bang, Wira pikir Bang ini cuma jago di gitar. Ternyata jago di agama juga ya. Enggak juga. Ini arranger nih, mahal. Keren ya. Tapi alhamdulillah kita kalau bicara ingat itu kan, kita alhamdulillah di center ini memang udah dengan porsi masing-masing dan kita saling melengkapi bila. Jadi kalau ada kekurangan kawannya lain bukan kekurangannya yang kita hujat, tapi kelebihannya yang kita aspirasi. Kita harus pahami kekurangannya dan aspirasi kelebihannya. Betul. Itulah gunanya kita kebersamaan berjalan. Saling isi ya. Jadi gitulah kurang lebih ya Bang. Ya. Cara intinya di hidup ini kita harus menjaga tempo ya Bang. Jaga tempo hidup. Apalagi kita seorang seniman, musisi, itu sudah familiar kan dengan tempo ya. Tahu itu penting. Soalnya saya pernah jadi juri beberapa kali festival di Sumbar atau di Riau. Dan kebagian buat menjaga tempo. Ketika skillnya bagus, mainnya rapi, tapi temponya lari, langsung colok.
Unforgiven, you know. Sedangkan di musik aja begitu kan? Apalagi dalam kehidupan. Oke, gila nih asli. Kayaknya cukup lah kayaknya untuk hari ini. Untuk kali ini. Capek nih. Aduh, bukan capek. Butuh diskusi lagi. Butuh diskusi lagi. Nah, ntar kita bahas tentang visabilillahnya enaknya gitu. Nah, Jalan apa? boleh. Kita cari waktunya. Oke, mungkin itu aja kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Ai, Bang Farlan. Bang Farlan tetap ya, jadi bantu kita di HML. Selalu ada di sisimu ya. Mungkin itu aja sedikit ilmu pengetahuan tentang agama. Ya, sedikit apa ya, motivasi untuk hijrah. Iya, betul. Ya kan? Ya, Sedikit motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dakwah di balik canda gurau kita ini. Semoga bisa diaplikasikan juga ya. Harus diaplikasikan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semoga lagi ya. Apa? Harus diaplikasikan karena udah dapat teorinya sama Bang Ai tadi. Waduh, oke lah. Kita ketemu lagi di episode HMF berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Vlog versi HMF.